Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleha semua. Apa kabar? Semangat ya. Sekarang ini hujan terus, tapi tetap semangat ya. Hari ini saya mau masak simple, sangat simple sekali, hanya iris-iris dan tidak ada blender ataupun tumbuk ataupun apa ya. Jadi simple sekali hari ini saya masaknya. Berhubung hari ini Mama Kilere Service menunya already ya, jadi preparationnya itu harus sedikit lebih lama ya. Jadi saya masak simple aja untuk di rumah. Hari ini saya mau masak oseng, buncis dan cabai hijau, juga tahu atau kalau di Sunda bisa dibilang ase cabai ya, tetapi bumbunya simple, tidak menggunakan kemiri. Bumbu yang dipergunakan adalah ada lengkuas, bawang merah, bawang putih, ada tahu yang sudah saya potong-potong, ada cabai hijau dan buncis. Untuk seasoningnya ada gula merah, garam, dan sedikit roiko. Nanti juga saya akan mempergunakan kecap manis. Selalu ya, sedikit kaldu. Baiklah, kita mulai proses memasaknya ya. Kita panaskan pannya. Lalu kita kasih minyak. Sedikit saja ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu. Kita goreng sebentar, setengah matang ya. Nah, selama kita menggoreng tahu, kita iris dulu bumbunya ya. Kita iris bawang merahnya. Lalu kita iris bawang putihnya. Pertama-tama kita masukkan bawang merah dulu ya, karena bawang merah mengandung sedikit lebih banyak air, kandungan air daripada bawang putih. Jangan lupa untuk dilihat tahunya ya. Lalu lengkuasnya kita iris juga. Jadi di sini so simple sekali soleha. Jadi hanya iris-iris saja, tidak menggunakan blender ataupun ulekan. Karena saya mau masak simple-simple saja hari ini. Mohon maaf ya soleha, tadi saya lupa. Lalu kita tambahkan daun salam. Nanti masuknya sekaligus sama bawang putih, lengkuas ya. Tahunya sudah setengah matang, kita langsung masukkan bawang merah. Seperti ini. Biarkan sedikit layu dan wangi ya. Setelah sedikit layu bawang merahnya, kita kasih masuk bawang putih, lengkuas, dan daun salam. Seperti ini ya soleha ya. Jadi ini masak simpel sekali ya, tidak membutuhkan waktu banyak. Semua bumbu, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salam sudah mengeluarkan wangi. Jadi kita kasih masuk kecap manis. Soleha ingat ya, untuk kecap manis, untuk berbagai jenis kecap itu harus terkena minyak supaya dia keluar wanginya ya. Jadi semakin enak. Seperti ini. Tuh, perpaduan wangi yang memang enak ya. Tuh, seperti ini. Lalu kita kasih masuk buncis dan cabai hijaunya. Ini. Kita kasih masuk seasoning. Lalu kita kasih masuk kaldu ataupun air ya. Kalau mau sedikit berair bisa ditambahkan ya.
Sudah seperti ini kita tutup sebentar sampai sayurannya layu. Mohon maaf ya Soleha, tadi saya lupa, saya juga menggunakan sasa santan kelapa. Nanti ya, setelah sayurannya layu kita masukkan santan. Kita buka tutupnya ya. Nah, seperti ini. Sayurannya sudah layu, kita kecilkan apinya. Setelah kita kecilkan apinya, kita masukkan santan. Seperti ini. Kita aduk-aduk. Jangan lupa untuk dicicip ya Solehah ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai dia mendidih dulu sebentar, baru kita angkat ya. Nah, karena di rumah ya senang yang ada kuahnya, jadi tidak sampai menyusut sekali ya air ataupun santannya. Kita matikan apinya dan ini bumbunya sudah pas ya, alhamdulillah. Kita kasih tempat wadah ya. Ada satu resep lagi ya setelah ini. Tumis peda ala Mama Kila. Jadi jangan di skip ya Solehah ya, karena insya Allah resep yang di share sama Mama Kila itu anti gagal ya, dan ini simple sekali. Nah, masakan pertama sudah selesai, kita masuk ke masakan kedua ya. Nah, Solehah, untuk menu yang kedua hari ini adalah tumis peda ala Mama Kila Reservis. Di sini ada bawang merah yang sudah saya iris tipis, ada lombok merah atau cabai domba ya, ada daun jeruk, jahe, dan bawang putih. Untuk seasoningnya hanya menggunakan sedikit roiko dan gula pasir. Untuk penggunaan garam hati-hati ya, karena ikan peda ini sudah asin ya, dan ini sudah saya cuci berkali-kali seperti ini. Kita mulai prosesnya ya. Kita panaskan pannya, lalu kita kasih minyak sedikit saja. Sedikit saja ya Solehah. Lalu kita masukkan ikan pedanya. Seperti ini. Nah, ini ikan pedanya sudah sedikit kering ya. Seperti ini. Kita matikan apinya. Ini tips, ini kalau saya memasak tumis peda tuh seperti ini ya. Kita kasih air, lalu kita ambil pedanya saja. Kita ambil pedanya ya. Kita ambil ikan pedanya seperti ini, tuh. Lalu ini air atau minyak yang sudah bercampur dengan air yang di wajan kita buang. Nah, Solehah, air di wajan sudah saya buang ya, dan sudah saya cuci juga wajannya. Lalu kita kasih masuk minyak sedikit. Sekarang kita proses ya tumisnya, karena saya ingin tumis peda yang clean, jadi tidak keruh airnya Solehah. Nah, terus kita kasih masuk bawang merah. Bawang merah kita kasih masuk, kita tunggu sebentar sampai dia layu dan harum ya. Kasih masuk bawang merah. Ini menu untuk anak dewasa, maksudnya untuk orang dewasa. Ada aset cabai dan tumis peda. Untuk anak-anak tadi saya sudah bikin ayam crispy. Nah, bawang merahnya sudah setengah matang dan sudah wangi. Kita kasih masuk irisan jahe, bawang putih, lombok merah, dan daun jeruk. Kita kasih masuk. Kita gongseng sebentar. Lalu kita kasih masuk ikan pedanya ya. Kita kasih masuk.
ikan pedanya, lalu kita kasih masuk air. Nah, kita kasih masuk air, kita kasih masuk seasoning ya, gula putih dan sedikit Royco. Kalau memerlukan garam, tergantung selera ya, bisa dimasukkan. Kalau saya sudah cukup asin dari Royco dan dari ikan pedanya sendiri, Soleha, seperti ini. Nah, jadi kan tidak keruh ya air daripada tumis pedanya. Jangan lupa untuk dicicip. Hanya butuh waktu sebentar, ini sudah matang, kita matikan apinya lalu kita angkat ya. Nah, alhamdulillah tumis ikan pedanya sudah jadi. Tumis tahu, buncis, dan cabai hijaunya juga sudah jadi. Baiklah Soleha, ini menu untuk hari ini. Bisa dicoba di rumah ya. Seperti ini. Ini persiapannya hanya sekitar 5 menit dan memasaknya 11 menit ya. Jadi cukup 16 menit sampai 20 menit lah sampai ini matang. Ya, Soleha cukup simple dan cukup menghemat waktu. Jadi saya mau prepare untuk menu Mama Kila dulu. Baiklah Soleha, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khair. Jangan lupa ya nonton dan jangan di skip maksudnya begitu Soleha. Jazakumullah khair semuanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.